Misteri Jembatan Sewo adalah kisah yang dikenal di beberapa daerah di Indonesia, terutama dalam cerita-cerita mistis dan urban legend. Jembatan Sewo sendiri sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian aneh, suara-suara gaib, hingga penampakan makhluk halus. Legenda dan asal-usul nama Sewo dalam bahasa Jawa berarti 1000, yang sering dihubungkan dengan jumlah korban atau kisah mistis yang mengiringi tempat tersebut. Konon, ada jembatan bernama Sewo yang dibangun di atas daerah angker atau bekas peristiwa tragis. Ada beberapa versi cerita tentang asal-usul misterinya. Pertama, korban pembangunan jembatan. Beberapa cerita menyebutkan bahwa saat pembangunan jembatan, ada pekerja yang menjadi tumbal atau korban kecelakaan, sehingga arwah mereka masih bergentayangan. Kedua, dihuni makhluk gaib. Penduduk sekitar percaya bahwa jembatan ini menjadi tempat tinggal makhluk halus seperti genderuwo, kuntilanak, atau banaspati. Banyak yang mengaku melihat sosok hitam besar atau perempuan berbaju putih di sekitar jembatan. Ketiga, suara dan kejadian aneh. Ada saksi yang mengaku mendengar suara tangisan, langkah kaki tanpa wujud, atau suara kendaraan yang melintas padahal jalanan kosong. Keempat, larangan melanggar pantangan. Beberapa orang percaya bahwa ada pantangan yang tidak boleh dilanggar saat melewati jembatan Sewo, seperti tidak boleh menyebutkan kata-kata kasar atau harus membunyikan klakson untuk meminta izin kepada penghuni gaib. Malam itu, langit mendung tanpa bintang. Angin berhembus pelan, membawa aroma lembab dari sungai yang mengalir di bawah jembatan Sewo. Deni dan teman-temannya, Rudi dan Sari, baru pulang dari perjalanan luar kota. Mereka harus melewati jembatan tua yang terkenal angker itu. Kita putar balik aja, ya, cari jalan lain, ucap Sari dengan suara bergetar. Ah, masa percaya sama cerita gituan? Ini cuma jembatan tua biasa, jawab Deni sambil tetap melajukan motornya. Ketika mereka hampir sampai di tengah jembatan, mesin motor tiba-tiba mati. Angin mendadak berhenti, membuat suasana semakin sunyi. Rudi turun dari motor dan mencoba menyalakan senter di ponselnya. Saat cahaya menerangi sekitar, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di ujung jembatan, berdiri seorang perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Dia tidak bergerak, hanya diam menatap mereka. "Deni, itu siapa?" bisik Sari dengan suara bergetar. Deni tidak menjawab, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jantungnya berdegup kencang. Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka. Tiba-tiba terdengar suara lirih, "Pergi." Tanpa pikir panjang, Deni mencoba menyalakan motor lagi. Kali ini berhasil. Mereka segera tancap gas, meninggalkan jembatan dengan napas memburu. Saat menoleh ke belakang, perempuan itu sudah menghilang. Namun suara tawa pelan masih terdengar di telinga mereka. Deni, Rudi, dan Sari berhasil meninggalkan jembatan Sewo. Tetapi kejadian malam itu tidak berhenti begitu saja. Sejak pulang, mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Malam pertama setelah kejadian itu, Deni terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Jantungnya berdetak kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari balik tirai. Tidak ada siapapun. Tapi ketika ia berbalik menuju tempat tidur, matanya membelalak. Di sudut kamar, berdiri sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. "Kau telah melanggar aturan," Deni menjerit. Seketika tubuhnya kaku, seperti ada tangan dingin yang mencengkeram tengkuknya. Di tempat lain, Rudi mengalami kejadian serupa. Ia melihat bayangan perempuan itu di cermin kamar mandinya. Sari pun mulai mendengar suara bisikan saat tidur, seolah seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Ketakutan memuncak. Mereka bertiga akhirnya pergi ke seorang kakek tua di desa yang dikenal sebagai penjaga adat. "Kalian melewati jembatan Sewo tanpa memberi penghormatan. Kalian telah menarik perhatiannya," kata kakek itu dengan suara berat. "Apa yang harus kami lakukan, Kek?" tanya Sari dengan mata berkaca-kaca. Kakek itu menghela nafas panjang. "Kalian harus kembali ke jembatan itu, bawa sesajen, bakar kemenyan, dan mintalah maaf. Jika tidak,
Dia akan terus mengikuti kalian sampai ajal menjemput. Mereka bertiga saling pandang. Kembali ke jembatan Sewo, itu berarti menghadapi makhluk yang telah meneror mereka selama ini. Tapi mereka tak punya pilihan lain. Malam itu, mereka bersiap dengan nyali yang tersisa. Mereka kembali ke tempat di mana semua mimpi buruk ini bermula. Mereka berpikir semuanya telah berakhir setelah ritual di jembatan. Tapi mereka salah. Seminggu kemudian, Denny mulai mengalami mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia selalu berada di jembatan Sewo, berdiri sendirian di tengah malam. Dari kegelapan, suara bisikan terdengar. Kau belum selesai, kau masih berhutang. Setiap kali Denny terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi yang membuatnya semakin takut adalah jejak kaki basah yang selalu muncul di lantai kamarnya setiap pagi, seolah seseorang datang dari sungai dan berjalan di sekitar tempat tidurnya. Sari pun mengalami hal serupa. Malam-malamnya dipenuhi suara ketukan di jendela. Meskipun kamarnya ada di lantai 2, setiap kali ia mencoba mengabaikannya, cermin di kamarnya mulai berembun dengan tulisan yang muncul perlahan. Kembali. Rudy yang awalnya menyangkal semua ini akhirnya mengakui bahwa ia juga diganggu. Saat ia melewati jalan dekat jembatan Sewo, bayangannya di kaca spion mobil tidak sesuai dengan gerakannya. Kadang, bayangan itu menatapnya langsung dengan mata hitam pekat, meski ia tidak sedang melihat ke belakang. Mereka akhirnya kembali ke kakek tua yang dulu memberi mereka petunjuk. Namun kali ini, wajah sang kakek terlihat lebih muram. Aku sudah menduga, kalian telah membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar, kata kakek itu. Denny menelan ludah. Maksudnya apa, Kak? Ritual itu hanya membuat mereka diam sementara, tapi sekarang mereka ingin lebih. Mereka ingin kalian menjadi bagian dari mereka. Sari mencengkeram lengan Denny. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu kakek itu menghela napas panjang dari dalam lemari kayunya. Kalian harus kembali ke jembatan. Tapi kali ini, bukan hanya meminta maaf. Kalian harus menemukan sesuatu yang hilang di sana. Sesuatu yang telah lama mereka cari. Apa itu? Tanya Rudy dengan suara bergetar. Sang kakek menatap mereka dalam-dalam sebelum menjawab. Jasad yang belum ditemukan. Denny, Rudy, dan Sari kembali ke jembatan Sewo untuk terakhir kalinya atau setidaknya mereka berharap itu yang terakhir. Langit malam gelap tanpa bulan dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Mereka membawa kain kuning dari kakek tua serta sekop karena kakek itu berpesan, gali di dekat pilar ketiga jembatan. Di sanalah mereka menunggu. Jantung mereka berdetak cepat saat mendekati jembatan. Entah mengapa, meski mereka sering melewatinya, kali ini terasa lebih panjang dan lebih sunyi. Setelah turun dari motor, mereka menuju ke sisi bawah jembatan. Pilar ketiga berada di dekat sungai yang mengalir tenang, tapi suasana di sekitarnya terasa mencekam. Mereka mulai menggali di tanah basah, meskipun rasa takut menghantui mereka. Lalu sekop Rudy mengenai sesuatu. Bunyinya beda, bisik Sari. Tubuhnya merinding. Dengan tangan gemetar, Denny membersihkan tanah di sekitarnya. Yang mereka temukan membuat mereka membeku di tempat. Sebuah tengkorak manusia dengan bekas kain putih lusuh yang masih membalut tulangnya. Sari hampir menjerit, tapi Rudy langsung menutup mulutnya. Denny mundur beberapa langkah, napasnya tersengal. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Suara lirih terdengar di telinga mereka, seperti seseorang menangis pelan. Kalian menemukanku. Sosok perempuan berbaju putih itu muncul di belakang mereka. Wajahnya masih samar, tertutup oleh rambut panjang yang kusut. Suara tangisnya semakin jelas, bergema di bawah jembatan. Sari berpegangan erat pada lengan Denny, sementara Rudy merapat ke belakang. Siapa? Siapa kau sebenarnya? Tanya Denny dengan suara bergetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu menunjuk ke tengkorak yang baru saja mereka temukan. Perlahan, suaranya bergetar. Aku, Sulastri. Aku tak pernah pulang. Mereka bertiga saling pandang. Nama itu terasa asing, tapi entah mengapa, mereka bisa merasakan kesedihan yang dalam-dalam suaranya. Apa yang terjadi padamu? Tanya Sari.
berusaha menguatkan diri. Sulastri mengangkat wajahnya sedikit, matanya kosong dan penuh luka. Aku dulu bekerja di warung dekat jembatan ini. Malam itu, seseorang menjemputku, mengaku ingin mengantarku pulang. Sulastri terdiam sejenak, lalu tubuhnya bergetar hebat. Tapi aku tidak pernah sampai. Mereka membawaku ke sini, memukulku, dan membuangku ke sungai. Sari menutup mulutnya, menahan tangis. Denny menggenggam kain kuning pemberian kakek tua. Kami bisa menolongmu. Apa yang harus kami lakukan? Sulastri menatap mereka dengan mata penuh harapan. Kuburkan aku dengan layak. Kembalikan aku ke rumahku, agar aku bisa pulang. Mereka bertiga mengangguk mantap. Malam itu, mereka membawa tulang belulang Sulastri ke desa, lalu menyerahkannya pada kakek tua. Setelah bertanya pada beberapa orang tua di desa, mereka menemukan keluarga Sulastri yang telah lama menganggapnya hilang. Esok harinya, Sulastri dimakamkan dengan layak. Mereka melakukan doa bersama, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, malam terasa tenang. Malam setelah pemakaman, Denny bermimpi. Ia melihat Sulastri berdiri di jembatan Sewo, tapi kali ini berbeda. Ia tersenyum. Bajunya tidak lagi lusuh, wajahnya bersih, dan matanya penuh ketenangan. Terima kasih, ucapnya, sebelum perlahan menghilang bersama angin malam. Sejak itu, jembatan Sewo tidak lagi terasa angker. Tidak ada lagi suara tangisan atau bayangan putih yang mengganggu, hanya ketenangan. Namun, setiap kali Denny, Rudy, atau Sari melewati jembatan itu, mereka selalu melihat setangkai bunga melati di tepi jalan. Mungkin, Sulastri hanya ingin mengingatkan bahwa ia kini telah pulang.